mari bergabung bersama kami dengan menyekolahkan putra-putri Anda di SMP Al-Jawahir Samarinda, sarana meningkatkan iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang keempat ya, pertemuan kita yang keempat. Sudah sampai ayat keberapa Bapak Ibu? Ayat keempat. Iya kana budu wa iya kana stain. Yang pertama kita dulu sudah kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sekarang ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya Bapak Ibu, Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau, hanya kepada Engkaulah. Nah, Engkau Bapak Ibu, kalau kita bicara dengan lawan bicara kita begitu ya, engkau itu jauh atau dekat Bapak Ibu? Dekat kan? Dekat. Kalau dia jauh. Nah, iyaka berarti kita dekat. Allah dekat dengan kita. Artinya segala yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah, selalu dinilai oleh Allah. Karena kita dekat betul dengan Allah. Iyaka ya. Kemudian yang kedua, iyaka na'budu. Na'budu apa artinya Bapak Ibu? Kami menyembah. Kami menyembah. Artinya hanya kepada Allah lah kita menyembah. Tidak boleh kepada yang selain Allah. Na'budu ini merupakan esensi dari ajaran agama kita Bapak Ibu. Esensi dari ajaran agama kita adalah menyembah kepada Allah. Di dalam surah yang lain, Az-Zariyat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Liya'budun, menyembah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ada penekanan khusus ya di sini. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Nah, jin itu juga mendapatkan beban syariat kepada Allah. Nah, kita tidak tahu ya Bapak Ibu, apakah jin itu juga syariatnya sama dengan kita ya, karena kitabnya sama dengan kita, nabinya sama dengan kita, begitu ya. Wallahu alam, karena jin merupakan makhluk gaib gitu ya. Jadi meskipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, budunnya itu kita tidak tahu persis apakah jin juga sama dengan kita. Sholat, zakat, puasa, haji, begitu ya, menikah, begitu ya. Itu wallahu alam. Nah, mungkin nanti kita kaji kembali Bapak Ibu ya, kita mempelajari lagi apakah sama syariatnya antara jin dan manusia itu. Nah, yang jelas kita oleh Allah sudah digariskan tuh ada syariat-syariatnya ya. Na'budu, nah hanya kepada Allah kita menyembah. Budun itu juga berarti ibadah Bapak Ibu. Beribadah, abid, orang yang beribadah. Ibadah dalam arti kata yang sangat luas Bapak Ibu. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya bernilai ibadah. Ya, oleh karena itu
warnailah hidup kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah guna mencapai derajat takwa, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Na'budu itu juga abdi, Bapak Ibu ya, abdi. Ya, abdi, kita hanya mengabdi kepada Allah. Ya. Tidak boleh mengabdi kepada yang lain. Misalnya mengabdi ke dunia misalnya gitu. Hubud dunia, cinta betul dengan dunia sampai lupa kepada akhirat misalnya begitu. Mengabdi hanya kepada Allah. Jangan sampai kita juga mengabdi kepada apa itu? Yang 3T itu ya. Harta, tahta, wanita. Nah, itu. Kita harus bisa mengesampingkan itu semua. Ya, memang kita juga perlu Bapak Ibu ya, perlu harta, perlu tahta gitu ya, kedudukan gitu. Juga perlu, tapi harus ada batasan-batasannya. Ya, na'budu. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Nah, Bapak Ibu cara bacanya harus betul ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca secara tidak bertasjid, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari kita menyembah dan hanya kepada matahari minta pertolongan. Nah, itu salah. Padahal hanya hilang tasjidnya saja. Makanya harus kita tekan cara membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Menyembahnya kepada Allah. Nah, minta tolongnya juga harus kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Hanya kepada Allah. Minta pertolongan. Kan sekarang ini kadang-kadang orang kena masalah sedikit lalu minta tolongnya ke yang lain. Nah, ada sebagian dari kita kadang-kadang ke gunung, ke laut gitu ya, membawa sesajen gitu. Nah, itu sangat tidak dibolehkan dalam ajaran Islam ya. Bisa masuk dalam kategori syirik. Ya, perbuatannya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Dan itu termasuk dosa besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apabila dosa itu, kesyirikan itu kita bawa sampai mati. Atau sampai ke gorgoroh Bapak Ibu, sampai ke tenggorokan ya. Tapi kalau kita sebelum nafas sampai ke gorgoroh atau tenggorokan lalu kita bertaubat, insya Allah Allah mengampuni ya. Orang-orang jahiliyah dulu juga sebelum masuk Islam banyak tuh menyembah berhala-berhala. Begitu mengenal Islam lalu bersyahadat dan bertaubat, ya oleh Allah ampuni. Padahal dulunya juga dia menyembah berhala-berhala, syirik juga gitu ya. Jadi syirik, orangnya disebut musyrik. Apabila tidak segera kita taubat, maka Allah tidak mengampuninya gitu ya. Nah, sekarang ini kadang-kadang Bapak Ibu zaman milenial begini nih kadang-kadang macam-macam tuh orang minta tolong. Ada kan kadang-kadang kita dengar di televisi itu minta tolong ke dukun gitu ya. Kadang-kadang dukunnya canggih Bapak Ibu ya. Bisa ngadain uang gitu. Nah, kita tertipu. Kadang-kadang disuruh bawa macam-macam itu. Bawa syarat-syarat gitu. Ada kadang-kadang saya dengar itu bawa ayam hitam, bawa ketan hitam gitu ya. Itu tentu saja tidak dibenarkan dalam Islam. Kadang-kadang Bapak Ibu lebih miris lagi tuh kalau korbannya ibu-ibu itu, aduh, syaratnya kadang-kadang ada itu yang minta diplokoto ya. Diplokoto dulu katanya gitu. Itu dukun Sontoloyo itu ya. Jadi sudah menyimpang dari syariat Islam. Oleh karena itu kita harus betul-betul Bapak Ibu dalam hidup ini jangan sampai salah jalan. Oleh karena itulah maka kita setiap hari berdoa kepada Allah. Berikutnya apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang
yang lurus, mustaqim, jalan yang lurus, istiqomah. Apa itu istiqomah Bapak Ibu? Teguh pendirian. Kalau kita buka itu ya, buka kamus itu, mustaqim itu atau istiqomah itu orang yang teguh pendirian, konsisten di dalam menjalankan ajaran agama Islam ini, ya, tidak angin-anginan gitu. Kalau sudah sedih merengek-rengek kepada Allah, bangun malam bersolat tahajud, witir gitu ya, tapi giliran senang lupa kepada Allah. Nah, itu enggak dibenarkan. Kita harus konsisten. Ya, kalau kita buka sejarah orang-orang yang terdahulu Bapak Ibu, seperti Masitoh itu ya, dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah, meskipun direbus gitu ya, dibakar gitu, dia tetap konsisten memegang kalimat la ilaha illallah. Bilal bin Rabah misalnya gitu ya, disiksa di padang pasir, ditumpui apa itu batu itu, tetap mengucapkan ahad Allah ya. Nah, kita juga demikian, seberat apapun tuntutan hidup gitu ya, sesulit apapun ya, kita harus tetap memegang teguh kepada tali agama Allah. Nggak boleh kalau sedikit-sedikit kena masalah terus lari ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan dalam Islam. Itu Bapak Ibu ya, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, siapa itu yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Di dalam surah An-Nisa Allah mempertegas di sana ya, itu ada 4 kelompok itu Bapak Ibu ya, yaitu jalan orang-orang yang nabiyin, wasidikin, wasuhada, wasolihin, yaitu jalan-jalan orang yang sudah teruji itu. Para nabi itu sudah teruji ya, para rasul sudah teruji. Nah, itu yang harus kita ikuti, jalan para nabi, para anbiya gitu ya. Wasidikin, orang-orang yang apa? Yang benar, pecinta kebenaran gitu ya. Kemudian wasuhada, itu para pejuang yang mati syahid gitu. Dan yang terakhir jalannya orang-orang yang soleh ya, wassolihin. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita ikutin, siratal ladzina an'amta alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu yang dimaksud? Yaitu al-yahud wan nasoro Bapak Ibu ya. Di dalam hadis itu dijelaskan di sana, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalan-jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Siapa dia? Yaitu al-yahud wan nasoro. Dan alhamdulillah kita tidak pilih jalan itu. Selamatlah kita dari ghadab Allah itu, dari ghairil maghdubi, dari kemarahan Allah atau kemurkaan Allah, dan waladhdallin, dari jalan yang sesat. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini Bapak Ibu, di ujungnya tuh, apabila kita telah selesai membaca sampai waladhdallin, maka kita harus mengucapkan amin. Apa artinya amin itu Bapak Ibu? Semoga Allah mengabulkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kalau kita tarik kesimpulan secara umum, suratul Fatihah ini isinya itu 2 secara umum Bapak Ibu ya, yaitu pujian dan doa. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pujian kan? Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Nah, baru yang kelima, ayat yang kelima,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu terbagi dua Bapak Ibu. Iyyaka na'budunya itu pujian, wa iyyaka nasta'in doa minta tolong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu doa semuanya. Nah, jadi oleh karena itu apabila telah selesai kita membaca suratul Fatihah, apabila misalnya kita sholat gitu ya Bapak Ibu di masjid, bila imam telah mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kita harus mengucapkan amin. Jangan diem, ya itu doa. Semoga Allah mengabulkan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi pada intinya suratul Fatihah ini berisi tentang semua garis hidup kita ada di dalam suratul Fatihah ya. Semua sudah terangkum di dalam suratul Fatihah sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Barangkali itu saja Bapak Ibu ya. Jadi pembahasan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Mungkin kita mohonkan ya kepada Pak Haji Aulia ya untuk memberikan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita tetap dimudahkan ya, diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus melanjutkan pengajian kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Pak Ustadz Suprianto yang sudah mengupas ya, menguraikan dan menjelaskan kepada kita semua dalam beberapa pertemuan ini hingga hari ini sampai tuntas untuk surah Al-Fatihah ya. Karena saya pikir Al-Fatihah ini surah yang paling dekat sama kita tentunya ya. Setiap hari kita baca kan ya, kita wajib dalam sholat membacanya, salah satu rukun sholat gitu. Berapa kali kita baca dalam sehari? 17 kali ya, minimal wajib 17 kali gitu kita baca. Sehingga rasanya rugi sekali kalau setiap hari baca 17 kali sampai usia ada yang 25 ya, 30, 40 sudah sekarang, tapi tidak paham artinya gitu, tidak paham apa yang dibaca, kan sayang sekali ya. Dan untuk itulah Pak Suprianto mengadakan pengajian ini pertama kali adalah mengupas apa itu pemahaman tentang Al-Fatihah ya, tafsirnya, sehingga menambah wawasan kita. Hari ini dikupas masalah ayat keberapa tuh? Kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa enggak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Gitu. Ya, tentunya di situ ada hikmahnya juga. Bahwa tadi disampaikan pujian-pujian kepada Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita sampaikan. Allah tidak mengambil keuntungan dari situ, Allah juga tidak rugi kalau kita tidak memuji, tetapi itu semua kembali kepada kita gitu. Sehingga dimulailah dengan pujian-pujian, dengan pengakuan kita kepada keesaan dan kemahabesaran Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah gitu. Kita berserah diri dulu ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Lalu hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini tentu sangat dalam, sangat syarat akan
mengenai ketuhanan ya, ketauhidan gitu. Kita berserah diri di situ. Itulah bedanya kita sama mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka yang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan. Itu jelas bedanya. Karena kita berserah diri hanya kepada Engkau, tidak ada yang lain. Gitu. Dan kalau sudah memahami ini, tentunya dalam praktek kehidupan sehari-hari akan terus melekat ya. Apa yang kita perbuat kan ya hanya kepada Allah gitu, tidak ada yang lain. Kalau itu melekat, ya insya Allah setiap perbuatan kita akan bernilai ibadah ya, karena sudah melekat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu berserah diri gitu. Bahkan saya sering membaca ayat ini dalam bahasa Indonesianya setiap kali berdoa ya, baik itu di awal, di tengah maupun di pertengahan ya, saya sering menyelipkan hanya kepada Engkau lah ya Allah, saya menyembah dan hanya kepada Engkau lah saya mohon pertolongan gitu. Ya, dalam doa bisa juga diselipkan itu, karena tentu itu menunjukkan kedekatan kita kepada Allah gitu. Tapi paling tidak saya berupaya untuk menarik hikmah-hikmah ini ke dalam pekerjaan kita, kepada misalnya Yayasan Al-Jawahir. Kita sama-sama tahu baru saja semacam launching ya, di depan sana kan ada tulisan tuh. Ada yang sudah pada baca kan? Sudah ya? Ya, ada 3 moto kita sebagai pribadi Al-Jawahir kan? Sudah hafal kira-kira? 1, iman yang kokoh iman. Kemudian taat beribadah dan berakhlak terpuji. Itu satu ikatan ya, ikatan bagi kita semua gitu. Ya tentu saja berat, memang konsekuensinya berat, tapi itu sebagai pengingat kita lah paling tidak ya, berupaya, terus berupaya dan berupaya gitu. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat maksimal buat kita dalam keseharian, dalam pribadi, dalam bekerja, dalam berhubungan sosial ya. Tentu masing-masing kita akan berbeda-beda mungkin dalam memahami dan menarik kesimpulannya, tapi tidak perlu sama menurut saya, karena kita masing-masing kan diberikan Allah kemampuan dalam memahami sesuatu. Mudah-mudahan paling tidak menambah kualitas pribadi kita sebagai insan Al-Jawahir ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bukan terakhir dan akan terus kita adakan pengajian-pengajian lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aulia yang telah memberikan nasihatnya ya, kesimpulan singkatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita dapat mengamalkan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saya selaku pemandu kegiatan ini, sekali lagi apabila ada salah-salah kata, kekilafan, mohon maaf, minta halal, minta ridho. Marilah kegiatan ini kita tutup dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung bersama kami dengan menyekolahkan putra-putri Anda di SMP Al-Jawahir Samarinda, sarana meningkatkan iman dan takwa.